Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam untuk kita semuanya ada saat malam hari ini. Mari kembali sama-sama kita akan melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa, sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kami boleh ada, kami sepanjang hari ini boleh menikmati kasih anugerah kemurahan yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Saat malam hari ini juga kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saat malam hari ini saya akan beri judul renungan kita yaitu berkat orang benar sampai anak cucu. Haleluya. Berkat orang benar sampai kepada anak cucu. Kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 kita mulai membaca ayat 21 sampai ke 25. Demikian saya bacakan firman Tuhan, saudaraku. Dikatakan ayat 21, orang fasik meminjamkan dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, maka dikatakan tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ke-25, saudaraku, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dikatakan di sini, saudaraku, ya. Jelas sekali firman Tuhan yang datang kepada kita semuanya, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara dalam kehidupan kita. Begitu indahnya, saudaraku, ya. Seperti dikatakan, orang fasik meminjamkan dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya, jadi dikatakan tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya. Namun firman Tuhan katakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kehidupan kita mau diberkati oleh Tuhan, dikatakan yaitu kita senantiasa menjadi hidup yang benar, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya. Seperti tadi judul renungan kita, yaitu berkat orang benar sampai kepada anak cucu. Bukan kepada kita saja yang merasakan, bahkan sampai keturunan kita yang selanjutnya akan merasakan, akan menerima berkat-berkat Tuhan. Namun di saat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di saat kita melakukan kebenaran di dalam Tuhan, maka di situ Tuhan akan pelihara dalam kehidupan kita. Di situ Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Karena dikatakan tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah, dikatakan, ya. Ayat ke-22, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, dikatakan. Ya, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Itu suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang melakukan kebenaran, melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka dikatakan sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri.
Ya. Kita diberkati Tuhan, kita akan mewarisi apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, namun dikatakan di sini ayat ke-23, ya saudaraku, yang menjadi penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya dikatakan yang berkenan kepadanya. Jadi Tuhan itu bukan saja memberkati dalam kehidupan kita dikatakan, bahkan juga dikatakan Dia menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Namun kalau kehidupan kita ini berkenan kepada Dia, berarti kalau kehidupan kita mau berkenan kepada Tuhan, mari kita melakukan kebenaran-kebenaran. Kita menjadi kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita melakukan kebenaran menjadi hidup kita benar, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita senantiasa mau berpaut kepada Allah kita dikatakan ya. Jadi Dia yang menetapkan langkah-langkah orang yang benar, langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa saudaraku? Sebab tangan Tuhanlah yang menopang kita. Amin. Tangan Tuhan yang menopang di dalam kehidupan kita. Dia yang menetapkan setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan kita. Ya. Dia yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan itu sempurna yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan dikatakan lagi, ayat ke-25, terdahulu aku muda. Ini pemazmur katakan, Raja Daud, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah ini. Ya. Dahulu aku muda sampai sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah dikatakan Daud mengatakan, aku melihat orang benar itu, dikatakan orang benar itu ditinggalkan. Orang benar tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan. Bahkan dikatakan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Jadi Tuhan dikatakan Dia yang selalu sanggup memelihara kehidupan kita. Sampai Raja Daud mengatakan, dahulu aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan. Tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya, yang hidupnya berpaut kepadanya, yang hidupnya mau dekat kepada Dia. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan ya, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan enggak pernah membiarkan kita sehingga kita sampai menjadi orang yang minta-minta. Karena apa? Kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, maka di situ Tuhan memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Bukan saja berbicara berkat itu melalui kehidupan kita secara materi saja, bukan saudaraku. Ya, kita diberkati lewat kesehatan kita, keluarga kita boleh ada, itu di keberkatan Tuhan dalam kehidupan kita.
Pekerjaan kita boleh berjalan, itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Usaha kita berjalan ke sampai saat ini, itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah saudaraku yang ada pada saat malam hari ini, yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan, saudara yang ada di rumah masing-masing, mungkin ada saudara-saudara yang masih di perjalanan yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan bagi kita semuanya sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjadikan kita meminta-minta, dikatakan. Ya, biarlah kita melakukan kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, karena berkat orang benar sampai kepada anak cucu. Berkat orang benar itu dikatakan sampai kepada anak cucu, sampai kepada, saya katakan tadi, sampai keturunan kita yang selanjutnya. Berkat itu selalu dilimpahkan oleh Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya yakin, seyakin-yakinnya saudaraku, kita yang ada pada saat malam hari ini, kita adalah orang-orang yang disebut orang yang benar di hadapan Allah. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk mendekat kepada Dia, untuk kita menerima berkatnya di dalam kehidupan kita. Dia yang tidak pernah membiarkan kita. Ya, jadi berkat Allah tercurah. Ya, berkat orang benar itu dikatakan sampai kepada anak cucu. Ya, jadi janji Tuhan bagi kita, jangan kita takut. Ya, mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala apapun yang sedang kita hadapi. Namun janji Tuhan, iya, Dia senantiasa memberkati sampai kepada anak cucu kita selanjutnya. Ya, biarlah kita sebagai anak-anak pun Tuhan, anak-anak Tuhan pun kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, karena Tuhan yang senantiasa memilih dalam kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa sudah menjadikan kita menjadi anak-anak yang memilih kita untuk kita melakukan kebenarannya. Kita disebut orang-orang yang benar. Kita berhak menerima berkat Allah sampai kepada anak cucu kita. Puji Tuhan saudaraku, biarlah pada saat malam hari ini kebenaran firman Tuhan memberkati kita semuanya, menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Saat malam hari ini kembali kami bersyukur kepadamu, kami sudah menerima lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah janji-Mu Tuhan bahwa Engkau memberkati kami, kalau hidup kami benar Tuhan, sampai kepada keturunan kami Engkau memberkati kami. Kami percaya Tuhan, ajar kami terus melakukan kebenaran-Mu untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan meteraikan firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu semuanya Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu dalam pendidikan juga Engkau berkati. Sehat-sehatkan kami semuanya, kuat-kuatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami menjadi doa kami, yang kami sudah minta kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.